Jangan lupa like dan subscribe channel Arif Yohamart agar bisa lebih berkembang untuk memberikan cerita yang lebih bagus lagi. Suwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kali bersama Arif Yohamart dengan cerita Kawin Kontrak karya V Handayani part 18. Selamat menikmati. Ojo lali like, comment, subscribe channel iki supaya channel iki lebih berkembang dengan cerita-cerita yang lebih bagus lagi. Ben aku nek moco semangat, dirungokno, di like dan di share. Matur suwun, terima kasih, thank you. Selamat menikmati part 18. Perjanjian di secari kertas. Ciao. Nah, sadurunge tak lanjutke ceritane, tulung bantu channel Arif Yohamart supaya luwih gede lan growing. Carane pencet like lan subscribe, suwun sanget. Aksi nekat Desi dan geng mendatangi kantor Angga dan sahabatnya agar mendapat beberapa lembar rupiah, rupanya hanya mendapatkan malu dari Angga dan Rama. Niat mereka juga mengambil hati Angga, juga tidak membuahkan hasil walaupun Ita mencoba menggodanya dengan segala cara. Orang apa-apanya Ita kayak karo hari ini. Bangsit menundukkan Rama dan Angga rupanya tidak semudah yang kita kira. Dasar laki-laki bincil, kutuk Desi sambil menghempaskan tas tangan yang selalu dibawanya kemanapun. Dengan kasar diambilnya sebatang rokok dan mulai menghisapnya. Bayangan lembaran rupiah yang terbayang di benaknya seketika buyar. Kasihan deh lu. Sial, mana gue harus bayar kontrakan lagi, sungutnya. Emang gak ada cara lain ya? Tanya Budi, salah seorang kepada temannya kepada Desi. Gue gak tahu rumah orang tuanya di mana, apartemennya gak sembarangan bisa masuk, harus punya kartu dulu, jawab Desi sewot. Terus gimana dong? Tanya Windy lagi. Ita, jangan bohong aja lu, bantuin apa kek? Kata Desi sambil melempar Ita dengan bantal yang dipegangnya. Hush, gue lagi nyari cara gimana bisa mendapatkan Pak Angga yang tajir itu, kata Ita sambil nyengir. Mimpi lo, istrinya 3 kali lipat kecantikannya dibanding lo yang full riasan murahan, sungut Desi. Emang lo beneran hamil ya? Tanya Tari yang sedari tadi lebih banyak diam. Hamil? Ih, amit-amit. Bisa-bisa tiap tahun gue bunting karena melayani semua laki-laki semprol yang lebih suka clubbing daripada di rumah. Gue gak bisa hamil sayang. Rahim gue sudah diangkat gara-gara kista 4 tahun yang lalu. Ini akal-akalan gue biar bisa dapat duit banyak dari Benny, kata Desi sambil menjabil pipi Tari. Ketiganya lalu tertawa seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Nan jauh di sebuah rumah makan Padang di daerah tempat dia bekerja yang lokasinya berdekatan dengan kontrakan Arini dahulu, nampak Arini dengan penuh cinta menyuapkan makanan pada suaminya Angga. Lelaki itu nampak sangat menikmati ungkapan sayang yang diperlihatkan kepadanya. Angga lalu membalas menyuapi Arini dengan pandangan penuh cintrong. Apa yang mereka berdua lakukan menjadi tontonan para pegawai yang karena terlalu serius melihat kemesraan keduanya terlihat ikut membuka mulutnya masing-masing seakan-akan hendak menerima suapan dari Angga. Lucu nih. Jangan mesra-mesraan di sini dong, kata dia yang tiba-tiba sudah berada di samping keduanya. Mendengar protes dari dia, keduanya lalu tertawa. Arini lalu mengambil sendok makanan dan menyuapkan pada dia. Apian tenan iya. Rin, kalian tidur di kontrakan ya, di kontrakan sepi, kata dia dengan wajah tertunduk. Arini memeluk sahabatnya. Sudah hampir sebulan dirinya tinggal di apartemen milik Angga suaminya, sedangkan dia menempati rumah kontrakan yang telah dibayar Arini setahun penuh. Oke, malam ini kita tidur di kontrakan, tapi besok kamu akan ikut tinggal di apartemen. Biarkan saja kontrakannya kosong, kata Angga. Oke, saya tidak mau tinggal di apartemen Pak Angga. Tempat kerja saya jauh. Nanti saya nyari teman untuk nemenin saya di kontrakan, tugas dia dengan cepat. Pintar juga dia. Ih, kamu kangen sama Arini ya, canda Angga. Dia mengangguk dan menunduk malu. Arini kembali mendekap dia.
Butiran air matanya nampak mengalir di pipi dia. Ia benar-benar sahabat, merasa rindu pada sahabat sekaligus sepupunya itu. Setelah rumah makan tempat dia bekerja tutup, ketiganya lalu menuju rumah kontrakan di mana dahulu Arini tinggal. Bunga-bunga milik Arini masih terawat rapi. Ruangannya juga nampak bersih. Dia menjaganya dengan baik berarti. Dia mengambil selimut milik Arini yang telah dicuci dan menyerahkannya pada Arini. Dia lalu tersenyum dan mengedipkan matanya. Tuing 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 tuing. Arini lalu membersihkan salah satu kamar yang merupakan kamar tamu apabila Simbok datang. Angga nampak merhatikan segala gerak-gerik mereka dengan tersenyum simpul. Malam semakin larut, setelah berbincang dengan penuh gelak tawa, dia pun berpamitan untuk beristirahat. Arini lalu mengajak Angga untuk beristirahat juga. Wah, gak bisa bulan madu ya sayang, ntar kedengaran dia, kata Angga sambil mengedipkan matanya dengan genit pada istrinya. Arini hanya tersenyum malu, wajahnya terasa panas. Dia bergegas menuju kamar agar tidak dijahili oleh lelaki yang semakin dicintainya itu. Angga tidak mau kalah, ia segera mengikuti langkah wanita itu dan menegapnya dari belakang. Sayang, sekali saja ya, Mas kepingin, bisiknya dengan mesra. Malam yang semakin dingin menusuk membuat keduanya dipenuhi peluh. Senyum terlukis di bibir lelaki tampan itu. Diusapnya rambut Arini. Entah mengapa dia sangat menyayangi gadis kampung yang menjadi objek taruhannya itu. Suara azan terdengar lagi. Suara azan subuh terdengar dari masjid ujung kompleks perumahan. Angga terbangun kala tangannya tidak mendapati tubuh Arini di sampingnya. Dia segera mengenakan kain sarung yang terletak di ujung ranjang untuk menutupi tubuhnya. Dibukanya pintu kamar mandi perlahan, matanya takjub melihat Arini dan dia tengah khusyuk berdoa. Pintu kamar dingin. Angga terpana begitu sederhana dan solehnya gadis kampung itu. Baru kali ini dia mendapat Arini tengah beribadah. Arini segera menyalami Angga kala melihatnya sedang berdiri memandangi dirinya. Senyumnya mengembang. Mas Angga mau sholat juga? Tanya Arini lembut. Angga terdiam. Dia lalu menggelengkan kepalanya. Mas, belum bersih sayang, kata Angga sambil mencium dahi istrinya itu. Waktu telah menunjukkan pukul 8 kala Arini dan Angga meninggalkan rumah kontrakan Arini dan kembali ke apartemen mereka. Tak lama kemudian mereka pun tiba. Arini segera membuka pakaiannya untuk menggantinya dengan pakaian kerja yang baru sebab dia akan kembali bekerja siang ini. Sayang, bantuin Mas bentar, panggil Angga di balik pintu kamar mandi. Arini segera bergegas menemui suaminya, akan tetapi Angga segera menarik tubuhnya dan hanya terdengar gemercik air pancuran dan suara Arini yang terdengar. Setelah semuanya selesai, Angga lalu mengambil baju yang akan dipakainya ke kantor. Nampak Arini tengah mengeringkan rambutnya. Kecantikan wanita itu terlihat sempurna di mata Angga. Wanita yang menuruti semua perkataan dan keinginan darinya. Perjalanan ke kantor ditemu Angga dan Arini sangat lancar. Rama yang melihat kedatangan Arini nampak terpesona dengan kecantikan gadis kampung yang pernah menjadi bahan ejekannya dulu bersama Benny. Siapa yang mengira kini dia menjelma menjadi wanita metropolitan yang sangat diidamkannya. Pertemuan dengan kolega berjalan dengan sukses. Arini berhasil membuat pihak asing menandatangani kontrak kerjasama dengan mereka. Melihat hal itu, Rama segera memberikan Arini sebuah mobil keluaran terbaru, sedangkan Angga memberinya sebuah gelang berlian yang modelnya sangat sederhana seperti sifat Arini. Arini sudah menolak semua pemberian mereka dengan tegas, akan tetapi mereka
Karena dipaksa terus-menerus, ia pun menerima semua pemberian itu. Mas Angga, apa Arini boleh meminta sesuatu? Tanya Arini sambil menatap wajahnya. Angga terperanjat. Dia segera melihat ke arah Rama yang turut mendengarkan permintaan Arini itu. Baru kali ini dia meminta sesuatu. Hatinya mulai bimbang. Apa yang kamu inginkan sayang? Kata Angga sambil menatap dalam-dalam mata Arini. Bisakah saya membagi hadiah saya pada anak yatim piatu dan anak-anak di rumah singgah? Kata Arini pelan. Angga terkejut. Segera dipeluknya wanita itu. Rama juga terdengar bergerak hendak memeluk Arini karena kagum akan gadis kampung itu. Ia lupa jika Arini telah menjadi milik sahabatnya. Angga dan Arini lalu menambah hadiah untuk Arini. Mereka menyumbangkan beberapa puluh juta untuk diberikan bahan makanan dan pakaian untuk anak-anak itu. Angga tersenyum, kekhawatirannya sirna. Syukurlah hari ini semua pekerjaan lancar berkat bantuan dari Arini. Sampainya di apartemen, sepulang dari kantor, Angga memanggil tegas Arini untuk duduk di sampingnya. Dilepaskannya kepalanya di pangkuannya istrinya itu. Sayang, sebelum kita menikah beberapa lama masa efektif suntikan penunda hamil yang diberikan Dr. Kors pada waktu itu? Tanya Angga sambil memainkan dagu Arini. Menurut Dr. Kors masa efektifnya sebulan mas. Memang kenapa mas? Tanya Arini sembari menyisir rambut suaminya dengan jemarinya. Besok kita ke dokter kandungan lanjutan suntikan penunda kehamilan itu, jawab Angga. Memang kenapa mas? Tanya Arini. Saya belum ingin memiliki anak. Saya ingin menikmati masa bahagia saya bersama kamu. Jangan membantah. Ikuti perintah saya, jawab Angga dengan tegas. Dia lalu bangkit dan menarik tangan Arini menuju kamar tidur. Nan jauh di apartemen Rama nampak lelaki gagah berkumis tipis itu tengah menenggak sebotol minuman impor merek terkenal. Matanya menatap video yang diputarnya berulang-ulang kali. Dan rasa sukanya pada gadis itu begitu mengganggunya. Ternyata Rama juga ngefans sama Arini. Duh, piye seneng ngene bojone sahabate. Wah, ini harus diredam nih bahaya iki. Mayday, SOS. Terima kasih telah menonton Hati Arini dan Angga. Wah, kawin kontrak Hati Arini dan Angga episode 18. Sampai jumpa kembali di episode 19. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wong ganteng lan wong ayu. Piye kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo, sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawo. I love you.